Berikutnya. Pak, kemarin ini juga kan dari kuasa hukumnya Paula sendiri sudah mengajukan banding ke MA, itu benar Pak, sudah masuk ke aplikasi dari pengadilan? Oh, benar itu ya. Perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Jadi pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025 gitu ya. Mungkin isi bandingnya sendiri atau apa sih Pak yang poin utamanya bandingnya sendiri? Permohonan banding itu belum menjelaskan tentang alasan-alasan, sebab nanti baru tahu alasan-alasan itu ketika pihak yang mengajukan banding itu menyampaikan memori banding gitu ya. Dan walaupun tidak memori banding, kan intinya orang banding itu mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Jadi putusan yang disampaikan oleh pengadilan itu dia tidak puas, makanya dia upaya hukum dengan banding. Dan informasi terakhir ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Jadi dua-duanya mengajukan banding. Jadi tanggal 29 April itu pihak pemohonnya atau tergugat rekonvensinya juga mengajukan banding. Nah ini ya dua-duanya mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Itulah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Mungkin nantinya akan di mana Pak untuk pelaksanaan sendiri sidang ini, banding atau gimana sih Pak prosesnya? Baik nanti? ya, banding itu kan diajukan kepada pengadilan tingkat banding. Ya, dalam artian kalau di sini di Jakarta berarti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Nanti perkara itu akan diperiksa lagi, ya, bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu adalah peradilan judek faksi, artinya memeriksa kembali, ya, memeriksa kembali dari A sampai Z itu diperiksa, nanti akan dinilai oleh putusan pengadilan tingkat pertama itu oleh pengadilan tingkat banding. Seperti itu prosesnya. Ya. Berarti nggak ada sidang lagi ya Pak di pengadilan tinggi itu? Ya sidang, juga. Sidang di pengadilan tingkat banding itu ya, namanya memeriksa. Cuma kan memeriksa berkas. Kalau di sini kan memeriksa dari semua dari proses gugatan sampai putusan itu kan secara langsung. Tapi kalau nanti di pengadilan tingkat banding itu periksa berkas, kalau diperlukan lagi ada pemeriksaan lain nanti akan dikembalikan lagi ke pengadilan tingkat pertama. Contoh ada pemeriksaan yang kurang, ya biasanya pemeriksaannya ke tingkat pertama. Pak, mungkin dari prosesnya memori bandingnya dua-duanya belum masuk juga? Belum ada, baru berdaftar ya, baru daftar doang. pengajuan atau permohonan banding, namanya permohonan banding. Pak, Ya. mungkin penetapannya dari misalkan sekarang mengajukan sampai nanti adanya sidang dari PN sendiri itu berapa lama Pak? Baik, ya, prosesnya? itu adalah prosedurnya. Sejak pendaftaran perkara banding itu maka berkas harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu paling lambat 30 hari. Jadi ada ininya, ada aturannya. Jadi dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu masing-masing berkas itu harus sudah dikirim ke pengadilan 30 hari ya, seperti itu. Baru nanti ada penetapan jadwal untuk disidangkan. Di situ ada nanti ya. Pak, ketika nanti dimulainya persidangan banding tersebut, apakah nantinya bersifat terbuka atau tertutup Pak, sama seperti sebelumnya persidangan perceraian lainnya Pak? Kalau pemeriksaan persidangan seperti itu kan sudah ada aturannya ya. Untuk tingkat pertama, tingkat banding ada aturan itu, nanti urusannya di pengadilan tinggi ya agama gitu ya, ada prosedur. Jadi saudara untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses persidangan itu, ya tentunya tidak sama antara pemeriksaan tingkat pertama dengan tingkat banding ya, seperti itu. Baik, silakan. Untuk agendanya Arief Safar sendiri itu untuk agenda kedua itu ada apa ya Pak? Dan nantinya apakah pihak keduanya